Masuklah ke dalam ruang kudusnya. Masuklah ke dalam ruang persekutuannya. Masuklah ke dalam ruang itu di tengah pengharapan maupun keraguan. Masuklah ke dalam ruang itu di tengah rasa duka maupun suka. Masuklah ke dalam ruang itu di tengah kecukupan maupun kekurangan. Kita berkumpul dan bersekutu di tempat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristus hadir dan beserta. Rekan-rekan, kita percaya bahwa Allah mengampuni kita dan mengeluarkan kita dari ketakutan.
Marilah kita memohon ampun dan berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Ya Allah, Sang Kekal, Pencipta langit dan bumi, Engkau telah merendahkan diri dalam wujud Kristus dan hadir di tengah-tengah dunia. Engkau juga memberikan roh kehidupan seperti hembusan angin di atas aliran air. Ya Allah, Sang Misteri, Engkau adalah sumber cahaya bagi dunia dan sumber kehidupan bagi segala makhluk. Kami merasakan kehadiran-Mu lewat semua ciptaan di dunia. Karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu, ya Allah. Namun, seringkali kami tidak menyambut kehadiran-Mu ketika kami merusak relasi dengan sesama kami. Seringkali kami lupa untuk menemui-Mu ketika kami dirundung kesedihan yang dalam atau sukacita yang berlebihan. Seringkali kami tidak menolak rangkulan kasih sayang-Mu ketika kami menolak kehadiran orang-orang yang membuat kesal dan kecewa. Ampuni kami, ya Allah, dan dengarlah permohonan kami. Dengarkanlah sekarang firman Allah. Bagi semua orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya dan ingin memperbarui hidup mereka, dosamu telah diampuni. Masuklah dalam damai, datang dan ikutlah aku. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kuduslah Allah, Sang Pemberi anugerah. Kudus dan berkuasa, suci dan abadi, penuh belas kasihan. Dan penuh kemurahan, menganugerahkan kasih-Nya bagi kita manusia dan segala ciptaan. Lewat hal-hal yang tidak pernah kita duga, Ia memberikan berkat kepada setiap orang. Ia adalah cahaya yang menyinari kita. Ajari kami, ya Allah, untuk mengenal jalan-jalan-Mu. Layakkan kami, ya Allah, untuk turut serta dalam keselamatan-Mu, dan mampukan kami untuk memberikan yang terbaik, sehingga nama-Mu terus dikenal mengatasi segala bangsa. Pujilah Dia, karena Allah mengasihani kita dan akan menyatakan keadilan-Nya
Kiranya setiap orang yang berserah kepadanya akan menuai sorak-sorai. Kiranya Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita, agar setiap yang bernafas sujud sembah kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang Engkau senantiasa curahkan dan berikan ke kami. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami dapat berkumpul di sini pada ibadah penutupan semester 6. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 8. Demikian sabda Allah. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya,
pembacaan Alkitab kita tadi tentang seorang muda namanya Timotius. Ada terlalu banyak Timotius di sini, jadi kita tidak membicarakan Timotius. Cukup melihat lukisannya, Timotius dan neneknya, lukisan dari Rembrandt. Yang saya mau ajak bersama-sama kita renungkan adalah orang-orang muda yang memulai perjalanannya. Ini cerita dari 4 orang muda tentang 2 laki-laki dan 2 perempuan. Perjalanan 2 orang laki-laki muda ini akan memberi arah baru bagi perjalanan dunia. Sedangkan perjalanan 2 orang perempuan muda akan membuat banyak orang berpikir ulang tentang para perempuan muda dan dunia. Ini yang pertama, Charles Robert Darwin. Pada usia 50 ia menerbitkan buku yang sangat termasyhur, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Orang tua memang. Tapi sebetulnya pada waktu ia berusia 22 tahun, ia melakukan perjalanan riset selama 5 tahun. Dan dari perjalanan inilah dia memberikan hasil-hasil yang kemudian mengguncangkan dunia. Jadi apa yang diterbitkan tahun 50 adalah sebuah hasil dari perjalanan Darwin dengan perahu Beagle namanya, sepanjang tahun 1831 sampai 1836. Supaya lebih mudah membayangkan, perjalanannya seperti apa. Perjalanan 5 tahun diringkas dalam 4 menit kurang lebih. Saudara bayangkan, saudara praktek lapangan atau CP 5 tahun. Keliling-keliling dunia. Memorinya. Sudahlah. Setelah 5 tahun dia berjalan dan dia membuat catatan berdasarkan jurnal. Jadi saudara kalau dipaksa-paksa oleh pastor jurnal itu berharga, sebab catatan selama 5 tahun dari Charles Darwin itulah yang menjadi dasar dari buku-bukunya yang membangun sebuah teori yang sama sekali baru yang belum pernah terbayangkan oleh banyak orang sebelumnya. Nah, ini gambaran Darwin yang kita kenal. Darwin tua, 50 tahun ke atas, sudah bukunya terbit dan memberikan pengaruh dan mengguncang dunia. Tapi sesungguhnya segala sesuatu dimulai ketika dia masih sangat muda, berusia 22 tahun. Seperti juga beberapa dari saudara sekarang berusia seperti 22 tahun. Ini patung yang dia kenal, dan kita bisa katakan dari perjalanan fisik dan geografis itu yang dilakukan Darwin selama 5 tahun. Ketika ia berusia 22 sampai 27, ia berburu dan mengais bukti dari alam sebisa-bisanya. Kemudian dari perjalanan itu dia mengubahnya menjadi perjalanan mental dan perjalanan intelektual. Dia nulis, ia berdiskusi, ia dicam habis-habisan, dan juga dia berpikir terus-menerus, berefleksi. Dan perjalanan ketiga yang dilakukan sesudah perjalanan fisik, sesudah perjalanan mental intelektual juga adalah perjalanan spiritual ketika
ketika ia semakin lanjut usianya, ia berefleksi tentang asal dan tujuan manusia. Itu laki-laki pertama, laki-laki muda pertama yang melakukan perjalanan. Yang lain, laki-laki kedua, siapa ini? Orang yang namanya Martin Luther. Martin Luther sebagaimana yang kita kenal juga pernah muda, walaupun orang tahunya sudah dia 30 tahun ke atas ketika dia menempelkan 95 dalil. Tapi ketika dia muda seperti apa? Ketika dia muda, seperti sebagian dari saudara-saudara, dia patuh kepada keluarga. Wah, ada opung, ada eyang yang mimpi cucunya jadi pendeta, maka masuk ke sekolah teologi. Nah, Martin muda ini masuk ke Universitas Erfurt mengikuti kehendak orang tuanya untuk menjadi ahli hukum. Setelah dia menyelesaikan pendidikan dasar, dia mengatakan, saya berhenti mengikuti keinginan orang tua, saya berhenti melanjutkan studi ilmu hukum saya, dan saya memilih jalan saya sendiri. Lalu ia pun belajar teologi dan filsafat, dan dia memutuskan melawan kehendak keluarganya, memutuskan menjadi biarawan. Dan tidak terlalu lama sesudah itu, ia juga memutuskan untuk menerima tahbisan sebagai imam. Sambil melanjutkan sekolah teologi, dan 15-12 dia mendapatkan doktor teologinya dan mulai mengajar. Ini Martin sebagai seorang biarawan. Kurus, ya memang begitulah harus, kalau biarawan gemuk itu kebanyakan tidur. Biarawan harus banyak kerja. Nah, perjalanan Martin Luther ini yang kita kenal gambarnya seperti ini. Dia meninggalkan jubah sebagai biarawan dan mengganti jubah seperti yang dia kenakan di situ, jubah sarjana. Ini juga yang dipakai oleh pendeta-pendeta Protestan sekarang, jubah sarjana bukan jubah biarawan. Perjalanan Martin Luther ada waktu 11 tahun, artinya dari dia umur 18 tahun, sebagian dari saudara masuk sekolah ini umur 18, hingga umur 29 tahun. Ketika Luther akhirnya mengatakan, saya memilih untuk perjalanan saya sendiri. Ia tidak ragu-ragu meninggalkan perjalanan yang sudah dipersiapkan keluarganya untuk menjadi orang terpandang sebagai ahli hukum dan seterusnya. Dan nanti ketika dia sudah tidak terlalu muda, pada usia 34 tahun, ia memaksa orang lain, bahkan seluruh gereja, untuk juga mengubah perjalanan. Itulah peristiwa reformasi yang nanti kita kenal. Itu tentang laki-laki yang kedua. Perempuan yang pertama, karena ini ceritanya perempuan, jadi harus tentang percintaan. Ini satu buku yang diterjemahkan dari buku berbahasa Latin, berarti penulisnya bisa berbahasa Latin, yaitu Eloise dan Abelardus. Ini ketika mereka sudah tua, yang satu menjadi kepala biara, yang satu menjadi kepala biara juga. Mereka hidup terpisah, tapi sebelumnya mereka adalah sepasang kekasih. Mudah-mudahan bisa diputar, kalau nggak bisa diputar, boleh buat. Tidak bisa diputar. Lain kali saja, jadi kalau saudara nanti di semester 6 ikut laboratorium, kita nonton kali ini. Ini kayak apa? Tentang Abelardus dan Eloise. Nah, ini gambaran dari abad 14. Jadi 200 tahun sesudah mereka sendiri tidak ada lagi. Yang menggambarkan Abelardus di sebelah kiri sana dan Ades
Ibu Kepala Biara Eloise dari Biara Paracletos. Eloise masa hidupnya sekitar 60-70 tahun. Eloise selalu dihubungkan dengan filsuf teolog skolastik yang namanya Petrus Abelardus. Itu salah satu karya yang terkenal dari Abelardus, ya dan tidak. Mereka berjumpa tahun 1115 ketika Abelardus mencari kos-kosan. Dia datang sebagai guru untuk mengajar di sekolah katedral di Paris, lalu koleganya yang adalah paman dari Eloise bilang, wah saya punya kamar kosong gitu. Sehingga akhirnya disitulah Abelardus berjumpa dengan Eloise, seorang gadis yang ternyata sangat cerdas karena menguasai bahasa-bahasa, sesuatu yang sangat langka buat banyak laki-laki juga, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Sehingga mereka bisa berdebat soal-soal teologi, mereka makin dekat sehingga saling jatuh cinta. Nah, jadi Eloise pada dirinya sendiri, tanpa Abelardus pun sebetulnya dia orang yang hebat. Abelardus juga kalau dia tidak ada Eloise tidak akan terlalu diingat oleh banyak orang. Orang paling hanya mengingat ya mungkin seperti Albertus Magnus, seperti Bernard Clairvaux, gitu-gitu aja, nggak terkesan. Ini kuburan dari mereka berdua. Di situ ada tulisan, Le reste de Eloise et Abelard sont réunis dans cette tombe. Di sini tersimpan remains, ya, sisa-sisa jasad dari Eloise dan Abelardus. Dan yang bagus kata yang di bawahnya itu, disinilah mereka dipersatukan kembali di dalam makam ini, di dalam kubur ini. Karena ketika mereka hidup, mereka harus terpisah. Perjalanan Eloise, ketika mereka masih sama-sama muda, yang satu umur 30-an, yang satu umur belasan, jadi repot juga, yang satu separuh umur dari yang lain. Nah, Eloise waktu itu menikmati cinta erotik ketika Abelardus masih kuat-kuatnya, masih hebat-hebatnya. Dan kemudian ketika Abelardus dihukum oleh paman dari Eloise ini, dikastrasi, dikebiri, dan sejak saat itu Abelardus memutuskan untuk berkonsentrasi pada ilmu dan kembali kepada Tuhan. Maka cinta mereka menjadi cinta yang esoterik, sesuatu yang tidak lagi hanya menyangkut tubuh, tapi hasrat yang membara itu masih ada, makanya disebut esoterik. Nah, Eloise, saudara, memilih jalan yang pedih demi menanggung konsekuensi dari pilihan cinta dan hidupnya. Jadi tidak mau lagi hidupnya diatur oleh keluarga sesudah dia mengenal ilmu pengetahuan, mengenal teologi, mengenal filsafat, dan juga yang terbesar mengenal cinta dari Abelardus. Tapi untuk itu dia kesepian puluhan tahun. Dia harus merelakan anaknya diurus oleh adik dari Abelardus di negeri yang jauh. Dan oleh para pemuja cinta abadi, jasad Eloise dan Abelardus yang terpisah 700 tahun kemudian, atau 600 tahun untuk 700 tahun kemudian dipersatukan di makam Père Lachaise di Paris. Jadi kalau saudara-saudara punya rezeki datang ke kota Paris, mampirlah, lihatlah kuburan dari pasangan yang melambangkan cinta abadi. Itu perjalanan Eloise. Yang keempat, perjalanan seorang perempuan muda juga, Jeanne d'Arc. Saudara, kalau saya punya anak perempuan 2 orang, yang satu pasti saya kasih nama Eloise, yang satu lagi saya kasih nama Jeanne. Makanya 2 tokoh ini saya munculkan. Jeanne adalah seorang gadis muda belasan tahun yang melakukan hal yang dahsyat, yang tidak terbayangkan oleh siapapun.
Pada saat itu Prancis sedang terdesak hebat oleh invasi dari Inggris. Pangeran Prancis agak blow-on memang orangnya, tidak berdaya mempertahankan kehormatan dan wilayahnya. Ketakutan sampai Jeanne d'Arc ini datang dan meyakinkan. 16 going on 7. Jeanne ini mengaku dia menerima sapaan para suci. Beberapa santa dan santo menghubungi dia waktu dia masih berusia 13 tahun. Anak-anak SMP, ya. Tapi sebagai gadis desa yang sangat saleh, dia terkesan menerima penampakan-penampakan seperti ini. Dan pada saat dia berusia 16 tahun, sudah lebih besar sedikit, badannya lebih kuat, ngangkat-ngangkat, dia pun membangkitkan pasukan dan rakyat Prancis untuk memerangi Inggris demi membela kehormatan dan wilayah dari Prancis. Kemampuan seperti itu, kemampuan melancarkan perang 2 atau 3 tahun yang sangat luar biasa itu, di mata gereja, di mata para pemimpin gereja, hanya bisa datang dari 2 sumber, dari Tuhan atau dari iblis. Orang kok bisa mempengaruhi orang begitu banyak? Ini pasti pengaruh iblis, atau bisa dari Tuhan. Pada suatu masa malang bagi Jeanne, gereja memutuskan seorang perempuan muda yang bisa berpikir sendiri, yang bisa berkata-kata dan mempengaruhi orang, dan bisa bertindak bahkan memimpin perang. Perempuan seperti itu adalah utusan setan. Akibatnya Jeanne dibakar hidup-hidup pada usia 19 tahun. Pada suatu masa yang lain, di mana-mana di Prancis, terutama juga di Katedral Reims ini, kalau saudara datang, saudara melihat patung-patung yang gagah dari seorang perempuan muda, Jeanne d'Arc. Pada suatu masa yang lain, gereja berubah pikiran. Gereja kini menghormati Jeanne d'Arc sebagai salah satu santa pelindung dari 9 santo pelindung Prancis. Tahun-tahun ini berurut-urut, salah satunya Napoleon mengakui juga bahwa Jeanne d'Arc ini seorang pelindung. Ada masanya dia ditolak, tapi ada masanya ya, butuh waktu 200 tahun, 700 tahun, sekian ratus tahun untuk gereja berubah pikiran. Perjalanan Jeanne d'Arc, menurut saya, gereja keliru 2 kali. Keliru yang pertama ketika mengatakan Jeanne dirasuki setan, dibakar. Tapi juga gereja keliru lagi ketika mengatakan, gereja menyesal Jeanne d'Arc ini adalah orang suci, pelindung negeri. Perjalanan Jeanne memperlihatkan bahwa gadis muda dari Orleans ini dirasuki oleh roh yang lain, yaitu roh kemerdekaan. Bukan roh setan, bukan roh Tuhan, tapi roh kemerdekaan. Dan roh itu dibungkam ribuan tahun oleh gereja dan para raja. Selesai.
perjalanan yang akan kita mulai sungguh tidak mudah. Banyak rintangan dan hadangan yang akan kita hadapi. Bahkan tidak jarang kita harus terjatuh. Maka dari itu marilah kita menyiapkan segala perlengkapan yang kita butuhkan untuk memulai perjalanan yang tidak mudah tersebut.
persekutuan bersama seluruh gereja di segala abad dan tempat. Kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan meninggal, yang dikandung dari Roh Kudus, sampai di hadapan Allah, yang berkuasa selama Roh Kudus, kesaksian, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan kehidupan kekal. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang mendapatkan tindakan tidak adil, diskriminasi, dan kekerasan. Bagi orang-orang yang dilanda musibah bencana alam, konflik, dan korban perang. Bagi negara Indonesia, setiap lembaga pemerintahan dan swasta agar berpihak pada rakyat. Bagi setiap orang yang berada dalam kelemahan tubuh. Bagi seluruh sivitas SPT Jakarta, baik dosen, karyawan, dan mahasiswa. Ya Allah, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan melalui Kristus Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pastor,
Marilah, datanglah. Kita pulang ya. Marilah, datanglah. Meja perjamuan telah siap sekarang. Ini adalah meja persekutuan bersama dengan Yesus dan semua yang mencintainya. Ini adalah meja untuk berbagi kepada mereka yang miskin, sama seperti Yesus memperkenalkan dirinya sebagai hamba. Ini adalah meja perjamuan bersama bagi dunia. Di dalam Kristus yang telah berinkarnasi. Ini adalah meja syukur yang kita rayakan untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Allah Sang Pemberi. Mari datanglah ke meja perjamuan ini, kamu yang beriman, kamu yang ingin semakin bertumbuh dalam iman, kamu yang telah mencoba mengikuti Yesus, dan kamu yang telah gagal melakukannya. Mari datanglah. Kristus mengundangmu untuk bertemu dengan Dia dalam meja perjamuan ini. One God,
Kami bersyukur atas kasih yang Engkau anugerahkan dalam setiap perjalanan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk menolong sesama kami yang sedang mengalami pergumulan dan permasalahan, sehingga mereka tetap merasakan pelukan cinta-Mu. Amin. Tuhan besertamu. Juga besertamu. Angkatlah hatimu. Marilah naikkan ucapan syukur kepada Allah. Sungguh layak dan sepantasnya bersyukur memuji Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Cinta, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang begitu besar sehingga makanan dan minuman yang berasal dari bumi dan dibuat oleh tangan manusia dapat tersedia. Layakkanlah kami, ya Allah, untuk mengenang karya penyelamatan-Mu lewat perjamuan yang kami lakukan, sehingga kami dapat mengenal kasih-Mu melalui semua hal yang ada di sekitar kami. Kami merayakan kehidupan yang telah Yesus berikan kepada setiap suku bangsa, dan yang sekarang memberikannya pula kepada kami. Jadikanlah kami satu di dalam-Mu ya Kristus, supaya kami dapat menjadi satu, kudus, dan rela berkurban bagi sesama. Kami bersyukur atas bimbingan Roh Kudus yang sudah membimbing selama 1 tahun akademik 2015-2016 ini. Kiranya segala canda dan tawa, kesedihan dan kepenatan yang kami rasakan dalam 1 tahun ini semakin memaknai warna-warni kehidupan di dalam kemuliaan-Mu. Oleh karena itu, kami rindu untuk terus memuliakan nama-Mu. Holy, 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 got the power and might. Holy, 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 got the power and might. Heaven and earth are full of your glory. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Pada malam penangkapannya, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberkatinya. Ia lalu membagi-bagikannya pada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengarkanlah kami ya Allah, berikanlah roh-Mu ke tengah-tengah kami, dan kuduskanlah makanan dan minuman ini. Kiranya melaluinya Kristus menjadi bagian diri kami, menggetarkan hidup kami, memulihkan keadaan kami, memperbarui jiwa kami, dan membuat kami semua bersatu. Dan kiranya makanan dan minuman yang akan kami santap saat ini dapat mengubah diri kami, agar kami dapat mencintai dan berbagi di dalam perjalanan hidup yang menanti kami.
Lihatlah roti yang dipecahkan ini untuk dunia. Anggur ini dituangkan sebagai bentuk aliran kasih Allah bagi dunia. Di sini dan sekarang, Kristus hadir bagi kita melalui makanan dan minuman ini. Inilah karunia yang diberikan oleh Allah bagi umat manusia. O Lamb of God, you take away the sin of the world. O Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy, have mercy. Have
gift of life from heaven. Your blood and body given, we give strength and drink His cup until you come again. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Banyak bulir gandum yang dikumpulkan untuk membuat makanan ini. Banyak buah anggur yang dicampur untuk membuat minuman ini. Sama seperti kita yang datang dan berkumpul dari banyak tempat bersatu di dalam Kristus. Kiranya damai Kristus beserta. Marilah kita menerima satu dengan yang lain sebagai tanda damai.
Saudara-saudara, Bapak Ibu dosen dan karyawan kalau ada juga. Meskipun judulnya adalah ibadah penutupan, tapi saudara-saudara jangan terlalu gembira dulu, kita belum menutup apa-apa. Kita belum mengakhiri semester ini. Kalau menggunakan bahasa perjalanan, we are on the last leg. Jadi kita sedang berada di ujung perjalanan, tapi belum betul-betul ditutup. Minggu depan, beberapa mahasiswa akan menjalani satu bagian yang paling menegangkan dalam perjalanan akademis mereka. Ujian skripsi. Yeay, siapa? Yang tegang-tegang itu biasanya seperti itu. Jadi jangan takut. Lalu minggu depannya lagi, giliran seluruh mahasiswa mengekspresikan kemampuan pikiran dan perasaan mereka dalam UAS. Jadi kita belum menutup. Ya, ibadah ini bukan ibadah penutupan, tapi pemberi semangat buat yang mau ujian skripsi dan yang lagi tenang-tenang di minggu tenang. Saudara-saudara, semester genap dan tahun ajaran 2015-2016 baru berakhir setelah Pak Agus menyampaikan hasil-hasil perjalanan kita. Pada hari Jumat tanggal 20 Mei, jadi masih 3 minggu lagi. Pak Agus ini nanti orang yang paling tegang itu Pak Agus, karena dia yang akan menyampaikan hasil perjalanan kita bersama, yaitu pada saat yudisium 20 Mei. Ya, jadi datang semua untuk, kita di STT biasa menyebut sebagai Yom Yahweh, jadi hari Tuhan. Nah, secara simbolis, saudara-saudara, ibadah kita ini bermakna sebagai pendorong dan juga doa untuk kita semua, terutama para mahasiswa yang akan mengadakan perjalanan jauh dari tempat ini sampai ke luar negeri dan berbagai pelosok negeri, jauh secara geografis, maupun juga para mahasiswa yang PL dan CP-nya di Jakarta dan sekitarnya. Itu juga ikut diutus, nanti dikasih itu juga. Saudara, setiap kita punya perjalanan yang berbeda-beda. Ya, seperti cerita 4 orang tadi juga perjalanan mereka berbeda-beda. Semua perjalanan yang berbeda-beda itu akan membawa kita masing-masing dan sendiri-sendiri pada refleksi yang akan membentuk jati diri yang unik. Nah, jadi kita sedang dalam perjalanan semua. Nah, karena pengumuman baru disampaikan setelah ibadah ini, jadi tidak sekarang, maka selamat jalan, Vaya con Dios, yang artinya berjalanlah dalam penyertaan Allah. Teman-teman mahasiswa, mahasiswi, pergilah. Mulailah perjalanan itu dengan segala perbekalan yang telah disiapkan dalam perkuliahan yang kamu jalani di STT Jakarta. Jadilah tangan-tangan Tuhan yang membawa firman Allah, yang mewartakan kabar baik pada segala bangsa, supaya semua orang yang mendengar tahu bahwa keselamatan sudah datang. Jadilah penyalur rahmat kasih Tuhan melalui kesaksian hidupmu yang benar serta kehidupanmu yang bersandar di
di dalam Kristus. Kiranya Allah yang kekal melindungimu dari timur dan dari barat, dan kemanapun engkau pergi. Kiranya berkat dari Allah dicurahkan bagimu. Kiranya berkat dari Yesus Kristus dicurahkan bagimu. Kiranya berkat dari Roh Kudus dicurahkan bagimu. Kiranya berkat dari Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Karena itu, marilah kita memulai perjalanan ini dengan sukacita, karena Allah menyertai perjalanan kita semua.